Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 226. Claire menghela nafas dan berkata, "Sekarang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Saya hanya bisa terus mencarinya dan melihat keberuntungan saya." Charlie bertanya padanya, "Apakah kamu ingin pergi ke Emgreen Group?" Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana saya bisa masuk ke Emgreen Group? Dan Emgreen Group memiliki audit dan peringkat yang ketat. Akan memalukan bagi saya untuk memulai dari tingkat akar rumput." Charlie menghela napas dan berkata, "Istriku, sebenarnya, menurutku kamu harus memulai bisnismu sendiri." "Memulai bisnis saya sendiri?" Claire bertanya dengan heran, "Bagaimana cara membuat?" Charlie berkata, "Anda telah berada di industri ini selama bertahun-tahun. Dan Anda telah mengumpulkan banyak kontak. Doris dari Emgreen Group tampaknya sangat baik dengan Anda. Solomon White sekarang mengandalkan saya untuk menunjukkan Feng Shui padanya. Itu juga bisa membantu." Claire menertawakannya dan berkata, "Anda harus memulai sebuah perusahaan dengan modal paling sedikit 2-3 juta. Dan akan ada lebih banyak investasi berikutnya. Bagaimana kami bisa memiliki begitu banyak uang untuk diinvestasikan di dalamnya?" Charlie berkata, "Saya dapat membantu Anda menemukan solusi untuk masalah pendanaan. Saya masih kenal beberapa orang." Charlie tersenyum dan berkata, "Jika Anda benar-benar memiliki ide ini, ibu kota terdaftar tidak menjadi masalah." Claire mengangkat kepalanya dan berkata, "Charlie, saya tahu bahwa Anda mengenal banyak teman bisnis seperti Presiden White. Tidak masalah untuk meminjam dana. Tetapi jujur saja, saya berada di bawah banyak tekanan psikologis dan sebaiknya berinvestasi lebih sedikit. Satu hal, saya membuka studio pribadi saya. Dan kemudian membantu perusahaan konstruksi besar menggambar gambar desain." Charlie segera berkata, "Apapun keputusan yang Anda buat, saya akan mendukungnya." Claire mengangguk penuh syukur. Dan berkata, "Saya ingin membangun studio terlebih dahulu dan kemudian melakukannya dengan baik. Orang-orang di keluarga Wilson berpikir bahwa saya tidak dapat meninggalkan perusahaan Wilson. Dan saya akan membiarkan mereka melihat apakah saya dapat melakukannya atau tidak." Charlie berpikir sejenak, mengangguk dan tersenyum. "Saya mendukung Anda. Tetapi jika Anda menemui masalah di tempat kerja, Anda dapat memberi tahu saya dan kami akan menyelesaikannya bersama. Masalah besarnya, saya akan menjadi karyawan untuk Anda. Suami Anda tidak memiliki keterampilan lain. Tapi saya masih bisa membawa tas Anda saat mengemudi." "Baik." Claire mengangguk. Ekspresinya sedikit bergerak. Keputusan tersebut justru mengambil resiko yang besar. Jika dia tidak pergi bekerja, pendapatan terbesar keluarganya akan terpotong. Dan bahkan jika dia membuka studio desain, dia masih perlu menyewa kantor, membeli peralatan kantor. Ini juga membutuhkan sejumlah investasi modal. Terlebih lagi, perusahaan Wilson dan perusahaan konstruksi besar di Aurus Hill City memiliki kontak bisnis. Mereka akan disembunyikan secara diam-diam." Tapi Charlie bahkan tidak memikirkannya. Dan dengan tegas mendukungnya. Hati Claire tidak bisa dikatakan tidak tergerak. Ketika dia dalam suasana hati yang rumit, dia mendengar kalimat Charlie lagi. "Istriku, biarkan saja. Jika tidak berhasil, aku akan mencari pekerjaan untuk mendukungmu." Pada saat ini, Claire menahan napas. Hidungnya terasa sakit. Dan matanya hampir merah. Seolah-olah dia menabrak tembok dan kehilangan jiwanya. Dia tidak menyangka bahwa suaminya, yang dia rasa tidak berharga, masih percaya dan mendukungnya. Bab 227. Karena Charlie mendesak Claire untuk memulai bisnis, Claire memikirkannya sepanjang malam sendirian. Hingga keesokan paginya, wajahnya masih penuh kelelahan. Setelah bangun, Claire buru-buru mandi. Charlie bertanya dengan sedih, "Mengapa kamu tidak tidur lebih banyak?" "Istriku, mengapa kamu bangun dengan terburu-buru?" Claire berkata,
Aku akan pergi ke perusahaan masa depan. Jadi aku tidak boleh terlambat. Charlie bertanya. Perusahaan masa depan. Mau wawancara lagi? Tidak. Claire menggelengkan kepalanya. Ragu-ragu dan berkata saya akan mencoba melakukan beberapa proyek. Baik, Charlie berkata sambil tersenyum. Jika Anda memulai perusahaan konstruksi, saya akan bekerja untuk Anda. Perusahaan konstruksi dimulai segera setelah dibuka. Dana dan koneksi semuanya adalah masalah. Claire berkata saya akan membangun kantor. Mari saya mulai dengan studio. Saya akan membantu menggambar desain perusahaan konstruksi. Sejumlah kontak tertentu akan mengumpulkan sejumlah dana sebelum mendaftarkan perusahaan. Charlie tersenyum dan berkata, uang dan koneksi bukanlah masalah. Jika Anda benar-benar ingin memulai perusahaan, saya akan membukanya untuk Anda. Tidak, Claire menolak kebaikannya tanpa berpikir. Dan berkata dengan serius saya ingin mencobanya sendiri terlebih dahulu. Dan kemudian berbicara tentang dari mana Anda mendapatkan sumber daya. Perusahaan konstruksi tidak bisa dibuka begitu saja. Charlie berkata, saya punya uang untuk memulai perusahaan. Dan saya juga memiliki kontak yang Anda inginkan. Sekarang investasi Emgrain Group mencakup hampir 70% industri Aurus Hill. Dan mendapatkan beberapa kontrak desain di industri konstruksi sangat mudah. Claire mengira dia sedang bercanda dan melambaikan tangannya dengan marah. Anda tidak memahami banyak hal di industri konstruksi. Saya akan melakukannya sendiri untuk urusan investasi. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Untuk mendaftarkan perusahaan konstruksi, diperlukan modal awal minimal 10 juta. Dan modal kerja juga diperlukan. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Bahkan jika dia memiliki uang di tangannya, dia tidak dapat memiliki koneksi di industri konstruksi. Charlie terdiam beberapa saat, dan istrinya meninggalkan sumber daya yang sudah jadi tanpa menggunakannya, dan harus memulai dari awal sendiri. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Begitu Claire meninggalkan kaki depan, Elaine, ibu mertua di belakang kaki, kembali. Pensiunnya juga dihitung di grup Wilson. Jadi dia sering pergi ke grup Wilson selama 2 hari ini. Meskipun keluarga Claire putus dengan keluarga Wilson, Elaine memikirkan rekonsiliasi seperti sebelumnya. Kemana Claire pergi? Sepertinya seseorang sedang mencari proyek. Proyek macam apa? Apakah Anda benar-benar ingin meninggalkan keluarga Wilson? Elaine berkata dengan marah, bukankah itu hanya kesalahpahaman? Hanya membuat keributan seperti ini. Berdebat untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Wilson. Akan seperti apa? Yakub tercengang beberapa saat dan melihat ke atas dan ke bawah Elaine. Istriku, kamu pergi ke rumah Wilson. Dan kamu bingung dengan omelan Nyonya Wilson. Kebingungan macam apa? Aku sama sekali tidak bingung. Elaine duduk di sofa dengan marah. Besok kamu akan pergi ke rumah Wilson bersamaku dan mengakui kesalahannya pada Lady Wilson. Lady Wilson adalah ibumu. Dan lelaki tertua adalah kakak laki-lakimu. Hubungan darah akan dipertahankan semaksimal mungkin. Ekspresi Jacob tidak bagus. Dan dia berkata dengan marah. Mereka ingin menjual rumahku dan merampok villa Charlie. Mereka tidak menganggap saya sebagai keluarga Wilson dari awal hingga akhir. Jika Anda ingin meminta maaf, saya tidak akan turun tangan lagi. Satu langkah dari keluarga Wilson adalah yang terbaik untuk saya. Melihat Jacob, yang selalu jujur, bersikap keras kali ini, Elaine sangat marah sehingga dia menoleh ke Charlie dan berkata, Charlie, ayahmu sudah mati otak. Kau datang untuk menilai. Dengan kami bertiga, tidak ada perseteruan dalam semalam. Anda membuka mulut dan mengatakan hal-hal yang memutuskan hubungan. Ini terlalu remeh. Selain itu, pensiun saya juga dihitung dari Wilson Group. Dia bingung. Dia ingin menyita properti saya, merampok villa Charlie, dan mengatakan dia ingin Claire bercerai dan menikahi pria lain. Apakah ini kebingungan? Tiba-tiba Jacob menjadi marah. Berdiri dan berkata,
Kamu pergi ke rumah Wilson dan mereka akan memberimu sedikit sup nakal. Kamu percaya? Melihat ayah mertua dan ibu mertua bertengkar, mereka berdua menarik diri untuk menghakimi. Kepala Charlie bertambah besar. Dia segera menemukan alasan Claire memintaku untuk menjemputnya. Aku akan keluar. Bab 228. Setelah berbicara, Charlie buru-buru keluar dari gerbang. Dan ada pertengkaran di antara keduanya di belakangnya. Sulit bagi pejabat yang jujur untuk memutuskan pekerjaan rumah. Jadi lebih baik baginya untuk tidak berbaur. Charlie dengan santai menemukan sebuah restoran kecil, memesan beberapa hidangan, dan berencana untuk mencampurnya di malam hari sebelum pulang. Ini adalah jalan makanan terkenal di Aurus Hill City dengan banyak orang. Charlie sedang makan. Matanya tiba-tiba melihat kedua sosok di seberang jalan. Dan dia terkejut. Bukankah itu istrinya Claire? Di seberang jalan adalah restoran kelas atas. Di seberang kaca dari lantai ke langit-langit di lantai 2. Charlie melihat Claire duduk di dekat jendela. Dan seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit yang memakai kacamata emas duduk di seberangnya. Claire memegang materi dan berbicara dengan pria itu tanpa henti. Seolah-olah dia sedang memperkenalkan studionya sendiri. Mungkin karena dia ingin pihak lain untuk berinvestasi. Tapi pria parubaya itu linglung. Matanya menatap ke arah leher, garis leher, dan dadanya. Dia bahkan ingin menyentuh tangan Claire dengan memegang materi. Untungnya, penglihatan Claire cepat dan tangannya cepat. Dan dia menjauh. Charlie melihat aliran marah ke dahinya. Sialan ini. Berani memukul ide istrinya. Pelayan baru saja berjalan dengan semangkuk mie pangsit. Sebelum meletakkannya, Charlie berdiri dengan brengsek. Mengeluarkan uang kertas merah dan menepuknya di atas meja. Simpan kembaliannya. Longe lantai 2 di Hotel Yunlai. Claire menekan rasa jijik di hatinya. Memaksa dirinya untuk tersenyum. Dan berkata kepada pria di seberang meja, Tuan Mei. Rencana masa depan perusahaan tertulis dalam informasi. Akan ada perkembangan di masa depan. Jika Anda bersedia untuk mengikuti saya akan bekerja sama. Saya pasti akan memberikan Anda perencanaan proyek yang terbaik. Nona Wilson. Saya tahu kemampuan Anda. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi malu tapi sekarang perusahaan masih memiliki beberapa proyek dalam investasi pada saat yang sama. Jadi dananya sangat ketat. Claire sedikit kecewa. Dia menghabiskan lidahnya dan berbicara dengannya untuk waktu yang lama. Tetapi pihak lain masih ambigu. Jadi dia tidak bisa mengetahui detailnya. Melihat ekspresi Claire, pria parubaya dengan sengaja menggosok tangannya dan berkata, sebenarnya, itu bukan tidak mungkin. Saya akan berdiskusi dengan manajemen senior perusahaan. Sejujurnya, saya sangat optimis dengan perusahaan Anda. Atau jam 8 malam ini. Mari kita bicara sedikit. Dan saya akan belajar lebih banyak. Pak Mei. Ini tidak terlalu bagus, kan? Claire ragu-ragu. Sekarang sudah jam 8 malam. Dan jika kita terus berbicara, saya khawatir hasilnya akan keluar larut malam. Saya seorang wanita yang sudah menikah. Dan tidak akan terdengar bagus untuk menyebarkannya. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, ini belum terlambat. Investasi bukanlah hal yang sepele. Kami tidak lagi memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain. Bagaimana kita bisa saling percaya? Saya akan mengundang Anda untuk makan malam dan membahas rencana. Ayo, Tuan Wilson. Untuk kerja sama kita di masa depan. Mari kita berjabat tangan. Setelah berbicara, pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan mengayunkannya ke tangan kecil Claire. Cahaya redup muncul di bawah matanya. Pria parubaya ini bernama Ping Mei. Dan dia telah lama mendambakan Claire. Kecantikan No. 1 Bukit Aurus. Hanya karena kurangnya kesempatan. Belum ada kesempatan untuk memulai dengan keindahan ini. Sekarang Claire benar-benar menemukannya secara pribadi.
mengatakan bahwa dia terputus dari keluarga Wilson dan ingin membujuknya untuk berinvestasi di studio barunya, yang membuatnya kesal di bagian pribadi. Dia berencana menjatuhkan Claire malam ini dan bermain dengannya. Bab 229. Claire tidak ingin berjabat tangan dengan Ping Mei. Tetapi ketika dia melihat pihak lain mengambil inisiatif untuk berjabat tangan, dia merasa jika dia menolak, dia akan terlihat tidak tulus. Jadi dia harus gigit peluru dan meregangkannya, tangan. Tepat ketika Ping Mei diam-diam menyembunyikan kegembiraannya dan ingin memegang tangan kecil Claire. Tiba-tiba, sebuah tangan besar terulur dengan tusukan diagonal, dan langsung dipegang di tangannya. Ping Mei tertegun sejenak, melihat ke atas dengan marah, melihat orang yang masuk dan berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan?" Saat Claire mengangkat kepalanya, dia juga tercengang. "Charlie, kapan kamu datang?" Setelah berbicara, dia dengan cepat menjelaskan kepada Ping Mei dia adalah suamiku. Saat mendengar kata suami, wajah Ping Mei tiba-tiba menjadi gelap. "Saya baru saja tiba." Charlie pura-pura tidak melihatnya, tersenyum pada Claire, dan berkata kepada Ping Mei, "Namamu Ping Mei, bukan? Bos dari perusahaan-perusahaan masa depan." Wajah Ping Mei menjadi cemberut dan dikoreksi. "Ya, ini aku. Bagaimana dengan itu?" "Tidak terlalu bagus. Orang-orang memang sangat buruk." Charlie mengangguk berulang kali, dan dengan sengaja memperpanjang nadanya. Ping Mei cemberut di dalam hatinya, dan dengan dingin ingin menarik tangannya. Tapi telapak tangan Charlie seperti penjepit besi, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Mendesis. Ping Mei mengeluarkan suara menghirup. Telapak tangannya semakin sakit, dan tulangnya sepertinya akan patah. "Kamu, lepaskan. Tanganku akan dipatahkan olehmu." Claire tahu bahwa Charlie kuat, dan berkata cepat, "Charlie, lepaskan." Charlie melepaskan tangannya dan menatap Ping Mei sambil tersenyum. Ekspresi Ping Mei berubah karena rasa sakit, dan dia menatap Charlie dengan marah. Lalu berkata kepada Claire, "Katakan pada suamimu untuk segera kembali. Saya tidak terbiasa berbicara tentang kerja sama di depan orang luar." Claire ragu sejenak dan berkata, "Charlie adalah suamiku. Dia tahu tentang perusahaan saya. Dia bukan orang luar. Bahkan jika dia bukan orang luar, aku tidak terbiasa membicarakan hal sepenting itu di depan pihak ketiga." Ping Mei melirik Charlie dengan bosan, hanya ingin mengusirnya dengan cepat, dan berkata, "Selain itu, tentang kerja sama, dia juga tidak mengerti." Claire mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, "Charlie, saya di sini untuk membahas masalah bisnis. Anda kembali dulu." "Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu." Setelah Charlie selesai berbicara, dia duduk di sebelah Claire. Melihat Charlie menempel pada tubuh halus Claire, Ping Mei mengeringkan giginya karena marah. Dia benar-benar tidak mau melihat daging dari mulutnya dan dia akan terbang seperti ini. Dia mendengus dingin dan berkata, "Kamu adalah menantu dari keluarga Wilson. Anda terkenal di Aurus Hill City. Claire telah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Jadi tolong jangan tunda pekerjaannya. Saya akan membahas kerja sama dengan Claire. Anda hanya akan menghalangi jalan di sini." Nada suara Ping Mei sangat kasar, karena dia sama sekali tidak menatap Charlie dan ingin mengusirnya. Menantu laki-laki miskin dari keluarga Wilson. Kebanyakan orang di lingkaran tahu. Ping Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa Claire menikah dengan lelaki beras lembut itu tampak persis ketika bunga tumbuh di kotoran sapi. Charlie mengerutkan kening dan menatap Ping Mei dengan dingin. Bunga ini disebut Claire memanggilnya seperti istrinya. Ping Mei memandang Charlie dengan jijik, dan berkata, "Charlie, jika kamu laki-laki, jangan tunda pekerjaan Claire. Bisakah kamu membantu Claire? Apakah Anda punya uang untuk bekerja sama? Bisakah kamu membantu Claire untuk kontrak gambar desain arsitektur? Jika tidak, saya menyarankan Anda untuk mencari pekerjaan, mengantarkan makanan atau menjadi satpam.
agar tidak panik di rumah setiap hari dan mencurigai istri Anda. Bab 230. Claire merasa tidak nyaman ketika dia mendengarkan dan berkata, Mei, Charlie juga melakukan banyak hal di rumah, juga. Saya ingin merepotkan Anda untuk memanggil nama lengkap saya Claire. Saya tidak terbiasa dengan orang luar yang memanggil nama panggilan saya. Apa yang dia lakukan di rumah? Membeli sayuran, memasak, atau mencuci pakaian. Ping Mei tidak bisa menahan tawa dan berkata, Clay, jika suamimu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, perusahaan kita kebetulan merekrut petugas keamanan. Jadi kamu boleh membiarkan dia mencobanya. Setelah berbicara, dia berkata setengah bercanda Clay, jika aku jadi kamu, aku tidak akan menikah dengan pria yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Saya akan menceraikan sampah semacam ini sejak lama. Claire mengerutkan kening dan hendak berbicara. Tapi tiba-tiba dia merasa kedinginan. Dia menoleh dan melihat Charlie berdiri dengan senyum di wajahnya. Dan berkata kepada Ping Mei, saya telah mendengar nama Tuan Mei untuk waktu yang lama. Dan dia memang seperti namanya. Aku juga ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Mei. Wajah Ping Mei gelap. Apa yang ingin kamu katakan? Dia memaafkan Charlie karena tidak berguna dan tidak berani melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Charlie meletakkan tangannya di atas meja, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, dan tersenyum. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa menjadi seseorang bisa jadi tidak berguna atau tidak kompeten. Tetapi itu tidak boleh tanpa karakter. Karena tanpa karakter, maka itu bukan manusia, tapi binatang. Setelah berbicara, dia memegang sup panas yang baru saja disajikan di kedua tangan dan menuangkannya ke kepala Ping Mei dengan kosong. Dengan teriakan, Ping Mei melompat dan dia tersiram udara panas. Claire sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Setelah dipanaskan beberapa saat, dia segera memanggil pelayan untuk membawa serbet. Sup panasnya sangat panas sehingga wajah Ping Mei menjadi merah terbakar. Sup kental mengalir di sana dan masuk ke pakaiannya. Seluruh tubuh lengket dan malu. Masih ada daun sayuran yang tergantung di gelas. Ping Mei membungkuk dan berteriak terus-menerus. Manajer itu mengoperasikan beberapa pelayan dan terkejut ketika dia melihat masalah. Dan dengan cepat memerintahkan para pelayan untuk membantu. Ping Mei melepas kacamatanya dan berteriak pada Charlie, kamu mencari kematian. Setelah berbicara, dia menunjukkan galak, mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Charlie. Dan segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Hei, bawa beberapa orang ke Hotel Jiantia. Telepon lebih banyak orang. Ada seekor anjing malang yang tidak memiliki mata panjang. Dan saya perlu memberi pelajaran. Mendengar Ping Mei memanggil seseorang, Claire dengan cepat meminta maaf kepada Ping Mei, Tuan Mei. Maaf, suamiku sedikit bersemangat. Jangan beritahu aku ini. Dia menyiramku dengan sup. Aku harus membiarkan dia berlutut untukku hari ini. Ping Mei marah. Melihat Ping Mei menjadi marah, Claire segera berbalik dan berkata kepada Charlie, kamu keluar dulu. Biar aku jelaskan ke Tuan Mei. Jangan perhatikan dia. Ikuti aku, kata Charlie. Mengulurkan tangan untuk menarik Claire. Claire mengerutkan keningnya, menjauh darinya, dan berkata dengan marah, Tuan. Ping Mei adalah bos dari perusahaan masa depan. Dia sangat berpengaruh dalam konstruksi industri di Aurus Hill City. Dan dia mengenal orang-orang dari 3 sekolah dan 9 sekolah. Saya tidak bisa mendapatkan kerja yang sama. Tidak masalah. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu selesaikan dengan kekuatan besar. Charlie berkata, saya belum memperhatikan perusahaan kecil yang tidak berpengaruh. Perusahaan kecil. Claire hampir dikeluhkan olehnya. Dalam industri konstruksi Aurus Hill City, Future Company menempati peringkat 5 besar. Bahkan lebih besar dari Wilson Company. Dia takut Charlie akan menyinggung Tuan Mei lagi. Dan berkata dengan wajah dingin, Charlie, serahkan ini padaku untuk ditangani. Keluar dan tunggu aku di luar pintu.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.